Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fadil dan kita masih di tantangan coding mingguan yang ke-12. Dan kita akan mengerjakan soal yang judulnya Number Line Jumps ya, atau lompatan garis bilangan ya. Kita akan baca ceritanya di sini. Kamu adalah seorang koreografer di suatu atraksi sirkus dengan berbagai macam binatang. Untuk satu kali aksi, atau untuk sebuah aksi, itu Anda diberikan 2 kanguru pada garis bilangan yang siap untuk melompat pada arah positif, yaitu sampai arah positif yang tidak terhingga. Jadi, tidak dibatasi lompatnya sampai di posisi mana. Nah, ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kanguru pertama mulai dari lokasi X1, dan pergerakannya itu sebesar V1 meter setiap kali lompatan. Jadi, setiap kanguru itu punya posisi awal dan juga memiliki berapa meter setiap lompatannya. Kemudian kanguru kedua memulai dari posisi X2 dan rate perpindahannya atau kecepatan perpindahan bisa kita sebut seperti itu sejauh 2 meter per lompat atau V2 meter per lompatan. Kita diminta untuk menggambarkan atau membayangkan bagaimana caranya kedua kanguru ini berada di lokasi yang sama pada saat yang sama di dalam pertunjukan tersebut. Jika memungkinkan, kembalikan string yes. Selain itu, kita kembalikan string no. Contohnya, X1 sama dengan 2, V1 adalah 1. Seperti yang kita tahu, X1 V1 adalah kanguru pertama. Memiliki posisi awalnya adalah 2, dan memiliki kecepatan lompatannya adalah 1 meter setiap lompatan. Jadi nanti posisi kanguru saat lompatan tersebut, misalkan untuk kanguru pertama, posisi awal kita akan selalu tambah V1, 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 seperti itu. Begitu juga untuk kanguru kedua. Jadi kalau misalkan memiliki posisi awalnya 1, kemudian kecepatan lompatannya adalah 2 meter per lompatan, maka ya posisi saat lompatan itu kita lakukan dengan cara menambahkan 1 dengan tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, dan seterusnya. Nah, saat kita mulai melakukan perhitungan lompatan 1 kali 1 kali secara bersamaan, kita akan mencari itu. Kapan dia, atau bukan kapan posisinya sama. Memang sih kita akan mencari kapan posisinya sama, cuman diminta kalau memungkinkan kedua kanguru itu menempati di posisi yang sama pada saat yang sama, maka kita katakanlah yes gitu. Nah, dari contoh ini kita lihat bahwa posisi kedua kanguru ini sama-sama berada di posisi X sama dengan 3 ya. Dari mana kita tahu bahwa X-nya sama dengan 3? Kita tambahkan X1 tambah V1, 2 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian kanguru kedua, dari posisi awal 1, kita lompati 1 kali. Kita tambahkan dengan 2, juga hasilnya 3. Maka jawabannya adalah yes. Kemudian deskripsi fungsinya. Kita akan lengkapi fungsi kanguru di editor berikut. Ya. Jadi ada, ini saya reset dulu. Karena sebelumnya saya juga sudah mengerjakannya, kita akan membahasnya. Jadi ada fungsi yang namanya kanguru yang memiliki 4 parameter. Di mana, seperti tadi dijelaskan sebelumnya, X1 dan V1 itu menunjukkan posisi awal kanguru pertama dan kecepatan lompatan di kanguru pertama. Sedangkan untuk kanguru kedua, dia memiliki posisi awal X2 dan kecepatannya V2. Ya. Jadi ini sudah dijelaskan deskripsi fungsinya. Return-nya apa? Return-nya yaitu tipe string antara yes ataupun no. Ya. Jadi nanti kita akan return string salah satu yes atau no. Kalau teman-teman ingin mengganti tipe string dengan menggunakan pipe operator seperti ini, bisa saja ya. Seperti ini juga bisa. Cuman kita biarkan string saja. Nah, kemudian format inputnya seperti apa? Format inputnya itu, dia adalah berisi sebuah baris yang dipisahkan oleh 4 bilangan
bulat yang dipisahkan oleh spasi yang merepresentasikan atau secara berturut-turut memiliki nilai X1, V1, X2, V2. Jadi contohnya, kita punya sampel input yang ke 0, indeks ke 0, 0, 3, 4, 2. Artinya, X1, 0, V1, 3, X2, 4, V2-nya sama dengan 2. Itu maksudnya. Nah, maka sampel output-nya yes. Kenapa yes? Ada penjelasannya. Jadi ada ilustrasi di sini. Jadi tadi kita punya sampel input 0, 3, 4, 2 yang menunjukkan posisi kangguru pertama beserta kecepatannya, kemudian posisi kangguru kedua beserta kecepatannya. Jadi di sini ada kangguru 1 dan kangguru 2. Kangguru pertama kita mulai dari posisi 0. Kangguru kedua berarti kita mulai dari posisi 4. Ya. Kangguru pertama memiliki kecepatan lompatan sejauh 3 meter sekali lompatan. Jadi dia akan meloncat tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Sedangkan untuk kangguru kedua, dia memiliki kecepatan lompatannya sejauh 2 meter sekali lompatan. Jadi kita dari posisi awal 4, kita tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Nah, jadi langkah-langkah kita menentukan yes atau no-nya, itu kita lompatnya satu kali dulu. Jadi, kangguru 1 dan kangguru 2 lompat bareng-bareng jam pertama atau lompatan pertama. Nah, masih belum sama posisinya. Nah, sekarang kedua kangguru lompat lagi. Lompat lagi, lompat lagi. Lompatan kedua masih belum ketemu di posisi yang sama. Tapi kangguru 1 cenderung mulai mendekat. Kemudian lompatan ketiga, lompat lagi. Dia berada di 9. Kangguru kedua lompat lagi, dia berada di posisi 10. Masih belum sama. Nah, kemudian lompat lagi di lompatan keempat. Dan juga kangguru kedua melakukan lompatan keempat. Dan ternyata posisinya udah sama-sama 12. Jadi, pada gambar ini sangat jelas bahwa kedua kangguru ini akan bertemu di posisi yang sama, yaitu berada di angka 12 pada garis bilangan. Setelah kedua kangguru ini melompat bersama-sama sebanyak 4 kali. Makanya kita print yes. Gitu. Ini untuk pembahasan input yang ke 0 ya. Sekarang untuk input yang pertama. Kalau input pertama kita punya posisi awal kangguru pertamanya 0, posisi awal kangguru keduanya 5, dan kangguru pertama memiliki kecepatan lompatnya sejauh 2 meter per lompatan, sedangkan kangguru kedua memiliki kecepatan lompatannya sebanyak 3 atau senilai 3. Nah, sampel output yang diharapkan adalah no. Kenapa? Jawabannya no. Nah, pertama kita lihat kangguru mana yang memulai lebih depan. Ya, kita lihat bahwa kangguru kedua itu mulai dari posisi yang lebih depan, yaitu di posisi di angka 5 meter. Namun, dia memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada kangguru pertama. Sedangkan kangguru pertama mulai dari posisi 0. Dan kecepatan kangguru pertamanya tidak secepat yang dimiliki kangguru kedua. Makanya saat dilakukan lompatan bersama-sama, kedua kangguru ini tidak akan pernah bertemu di titik yang sama. Karena apa? Karena kangguru kedua akan melompat semakin jauh. Dimulainya lebih jauh, memiliki kecepatan yang lebih jauh daripada kangguru pertama, maka ya sudah dipastikan tidak pernah bertemu lagi. Seperti itu, ya. Ini penjelasannya. Penjelasannya, kangguru kedua mulai posisi lebih depan, lebih kanan dari kangguru pertama. Makanya di sini X2 lebih besar dari X1, yang artinya posisi awal kangguru kedua itu lebih dulu daripada posisi kangguru pertama. Karena kangguru kedua melompat dengan kecepatan yang lebih tinggi, yaitu kecepatan kangguru kedua lebih dari kecepatan pertama,
yang dimana awalnya sudah berada di depannya si kanguru pertama, maka kanguru pertama tidak akan pernah catch up. Catch up itu tidak akan pernah mengejar si kanguru kedua. Makanya kita langsung print no. Oke. Nah, dari soal ini kita nanti bisa membagi dalam beberapa kasus. Kapan dia yes, ada beberapa skenario. Kita bisa katakan no, itu juga bisa dalam beberapa skenario. Ya, tidak hanya dengan skenario sampel output 0 dan sampel input 0 dan input 1 saja. Tapi kita pikirkan lagi kemungkinan-kemungkinan lain yang membuat si fungsi ini mengembalikan yes maupun no, selain yang dicontohkan tadi. Nah, kalau teman-teman mungkin perlu waktu untuk mencari solusinya, teman-teman silakan pause videonya terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali untuk membahasnya. Oke, baik. Mungkin apakah teman-teman sudah dapat solusinya gimana? Atau belum? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, sekarang saya ada buka di excalibur.com. Mungkin kalau teman-teman ingin membuat sketsa, mau coret-coret juga bisa ya. Nah, saya akan menggunakan Excalibur untuk menggambarkan apa yang mungkin terjadi pada cerita ini, gitu, supaya nanti kita dalam membuat program itu lebih mudah. Sekarang kita akan lihat untuk skenario yang ini, sampel output, sampel input 0 dan 1 untuk yes ya. Kalau untuk yes kita akan bikin seperti ini dalam bentuk tabel ya. Jadi ini saya akan bikin tabel seperti ini. Nah, kemudian saya coba buat di sini K1. K1 itu artinya kanguru 1. Oke. Saya agak geser dulu. Kemudian di sini K2. Oke. Kita punya K2. Dan nanti setiap lompatan itu kita akan lihat berapa selisihnya. Nah, sekarang kita akan ambil contoh yang ini. 0342 ya, sampelnya 0342. Kalau 0342, oke, ini saya akan bikin sampel input 0342. Oke. Ini artinya posisi awal kanguru 1 adalah 0. Posisi awal kanguru 2 adalah 4. Jadi saya bikin di sini 4. Oke. Nah, kemudian kita punya kecepatan kanguru pertama sebesar 3. Jadi saya bikin di sini V sama dengan 3. Kemudian kecepatan untuk kanguru keduanya adalah 2. V sama dengan 2. Nah, setelah itu, barulah kita lakukan lompatan-lompatan sampai kedua nilai ini sama. Ya. Jadi kalau ini kita tambahkan 3, jadinya di sini mungkin saya bisa duplikat begini. Ini ditambah 0 ditambah 3 jadi 3. Ini 4 ditambah 2 jadinya 6. Masih belum ketemu. Kita lompat lagi. Bayangkan saja ya, kedua kanguru lagi lompat-lompat. Dan hasil lompatan ini ya disajikan dalam data seperti ini. Kita tambahkan 3 lagi, dapat 6. Kita tambahkan 2 jadi 8. Kemudian kita duplikat lagi. Kita tambahkan 3, dia jadi 9. Kita tambahkan 2, dia jadi 10. Kemudian terakhir kita akan tambahkan yang 9 ini. 9 ini kita tambahkan 3 lagi 12. 10 kita tambahkan 2, dapat 12. Oh, ternyata sudah sama. Kalau sudah sama, berarti kita menjawab dengan yes.
Jadi di sini nanti outputnya yes, ya. Nah, kalau kita lihat selisih kecenderungan selisih, ini saya copy, saya duplikat ya. 0 dengan 4 selisihnya 4, 3 dengan 6 selisihnya 3, 6 dengan 8 selisihnya 2. Ini selisihnya saya akan buat selalu dalam bilangan positif ya. 9 dengan 10 selalu 1, 12 dengan 12 selisihnya 0. Oke. Ini selisih, sekali lagi ini dalam positif. Jadi ini nilai yang absolut saja gitu ya. Biar tidak pusing. Nah, ini outputnya yes. Nah, sekarang kita akan mencoba skenario sampel input pertama. 0, 2, 5, 3. Oke. Ini saya duplikat semuanya deh. Mungkin saya akan letakkan di sebelahnya di sini. Di sini ada 0, 2, 5, 3. 0, 2, 5, 3. Ini saya akan delete. Ini no. Atau nanti outputnya. Ini juga saya hapus. Ini 0, ini 5. Maka dia selisih 5. Kemudian kecepatan yang pertama adalah 2 dan 3. Di sini 2, 3. Oke. Sekarang kita tambah-tambah aja. Kita tambah-tambah. 0 plus 2, 2. 5 tambahkan 3, 8. Tapi ini selisih semakin menjauh. Dari selisih 5 menjauh menjadi 6. Nah, kalau kita suruh kedua kanguru ini lompat terus, kita tambah 2 lagi 4, kita tambahkan 3, 11, dia selisih 7, selisihnya makin jauh gitu. Semakin besar, artinya kedua kanguru akan semakin jauh. Kenapa? Karena posisi awal tadi, posisi kanguru 2 lebih besar daripada posisi kanguru pertama. Dan posisi atau kecepatan dari kanguru kedua lebih cepat juga dari kecepatan kanguru pertama. Makanya kanguru yang posisi awalnya tertinggal dipastikan tidak bisa mengejar lagi si kanguru kedua. Makanya outputnya ini udah dipastikan 0. Oke. Nah, ada lagi satu skenario kapan suatu cerita ini yang membuat dia itu bernilai no. Kan tadi yes itu ya skenario pastinya ini. Walaupun ada satu skenario lagi bahwa dia bisa yes kalau posisi awalnya ini sudah sama. Kalau posisi awal kedua kangurunya sudah sama, justru mereka tidak perlu melompat lagi. Karena ya awalnya sudah sama. Kalau awalnya sudah sama, udah cukup. Begitu. Ya. Nah, sekarang kita akan bikin satu skenario ketika begini. Salah satu kanguru memiliki posisi awal yang lebih baik, lebih besar. Tapi dia memiliki kecepatan yang lebih rendah. Namun ketika kedua kanguru ini melompat bersama-sama, memang kanguru yang tertinggal ini, yang memiliki kecepatan tinggi, bisa mengejar. Tapi saat sudah mendekat, kemudian lompatan berikutnya malah mendahului kanguru lainnya, itu juga ya tidak bisa dikatakan yes juga. Karena ya mereka tidak akan menempati posisi yang sama. Sekarang mungkin saya akan coba contoh. Kita ambil sampel input yang sama. Akan saya duplikat di sini. Tapi saya mau bikin dengan skenario yang sedikit berbeda. Mungkin yang parameter yang kita ubah adalah kecepatannya.
Nah, kecepatannya ini saya mau coba ubah, atau posisi awalnya deh. Posisi awal nih saya ubah. Dalam hal ini X1-nya adalah 1. Oke, X2-nya adalah mau berapa? Ya, biarkan seperti ini dah. Oke, ini saya hapus dulu selisihnya. Ya. Sekarang, kita suruh kedua kanguru ini lompat bersama-sama. Maka kanguru 1 tambah 3, 4 di sini. Kemudian kanguru keduanya menjadi berapa? 4 ditambah 2, 6. Nah, kita duplikat lagi yang kanguru 1, 4 ini kita tambahkan 3 lagi, 7. 6 kita tambahkan dengan 2, 8. Kemudian apa? Oke, mungkin ini kurang tepat sih contohnya. Sebentar. 1, 2, 3. Oke. Saya coba nyari contoh apa yang sesuai. Mungkin saya akan ubah kecepatan ini menjadi berapa? Tapi yang kanguru 1 kecepatannya harus lebih besar. Artinya ini berapa? Ini 21. Enggak sih. Di sini 4, 3. Saya coba random ya. Oke. Selisih abaikan. Ya. Kita duplikat 2 ini. Nah, 0 ditambah 4, 4. 4 tambah 3, 7. Oke. Tunggu. 4, 3. Atau 4, 1. 4, 1 deh, kalau begitu. 4, 1. Oke lah, 4, 1 aja lah ya. Kayaknya lebih masuk akal 4, 1. Oke. 0, 4. 0 ini ditambah 4. Dia 4. Tapi 4 ini ditambah 1, 5. Kemudian, lompatan berikutnya, 4 ini ditambah 4. Hasilnya 8. Kemudian 5 ditambahkan 1. Kita duplikat, dia menjadi 6. Nah, kalau kita lihat, posisi awal kedua kanguru 2 lebih unggul. Oke, setelah melompat sebanyak 2 kali, posisi kanguru pertama itu lebih unggul sekarang. Kalau diteruskan lompatannya, posisi kanguru 1 semakin menjauhi kanguru 2 karena kecepatannya lebih tinggi. Tapi posisinya ketika saat kanguru pertama unggul untuk pertama kalinya, posisinya tidak akan pernah sama. Makanya di sini kita outputkan 0. Nah, sekarang kita hitung selisihnya ya. Nah, 0, 4 selisih 4, betul. 4 dan 5 selisihnya 1. 8 dan 6 selisihnya 2. Jadi, kita bisa bilang bahwa gini, kapan dia yes? Kalau selisih jarak saat lompatan itu akan menyentuh angka 0. Oke? Dan kapan dia 0? Ya, sebaliknya dari ini, selisih lompatannya tidak akan pernah 0. Gitu. Nah, kalau kita lihat 4, 3, 2, 1, 0 untuk output yes, berarti kan sama aja kita melakukan pengurangan berulang-ulang. Kalau pengurangan berulang-ulang, kita tahu dulu kalau di SD itu kalau pengurangan berulang-ulang sebanyak berapa kali, berarti kan konsep yang dipakai dalam matematika itu adalah pembagian. Jadi pembagian itu pengurangan berulang-ulang. Dan
pengurangan ini ketika diulang-ulang, dia akan bersisa 0. Ya. Dalam hal ini selisih jaraknya ketika sudah 0, maka kita outputkan yes. Nah, di sini ada kecenderungan pengurangan berulang sampai 0, dia akan yes. Tapi di sini kalau misalkan ini juga pengurangan berulang, untuk kasus yang ini, setelah 4 kurang 31, ya 4 bagi 3-nya tidak habis. Gitu. Pertama kita lihat, ini selisihnya 3. Nah, 3 itu kalau 4 dibagi 3, ya tidak habis. Kalau ini berkurang 1, berarti 4 dibagi 1 bakal habis pembagiannya. Jadi nanti ketika kita program, ya kita akan memanfaatkan operator modulus untuk ngasih tahu dia bakal yes atau no. Ya, untuk menjawab yes-nya. Jadi nanti di program itu kita akan memprioritaskan jawaban yes. Walaupun sebenarnya selain menggunakan konsep sisa pembagian, sebenarnya teman-teman bisa betul-betul memprogram lompatan-lompatan kanguru itu menggunakan pengulangan while atau pengulangan for dan lain sebagainya. Cuman yang terjadi kan setiap kali pengulangan tuh ya ada satu aksi yang harus dilakukan terus-menerus. Dan lebih efisien lagi kalau memang kita memperhatikan pola, oh ini ada kecenderungan sisa pembagian yang bisa kita manfaatkan. Nah, sekarang daripada bingung kita coba langsung memprogram di sini. Nah, di sini di codingan di Visual Studio Code teman-teman bisa buka. Kita akan buat file baru. Saya akan bikin nomor 12 number line jumps .ts, jangan lupa .ts. Saya tutup sidebarnya. Kita copy function yang ada di soal tadi. Nah, nanti kita akan return sesuatu kan. Nah, kita akan console log kangaroo. Nah, x1, v1, x2, v2 berdasarkan contoh aja. Di sini 0342, kemudian 0253, kemudian terakhir adalah 0342. 03, tunggu kok 0342. Oh, ini salah. Ini 0441. Oke. 0441. Betul ya? Ya. 0441. Alright. Nah, sudah dapat seperti ini, baru kita akan tulis kode di sini. Ingat, dia bisa yes. Pertama, syaratnya adalah salah satu posisi awal kanguru yang unggul haruslah memiliki kecepatan yang lebih kecil daripada kanguru yang lainnya. Jadi contoh yang di sini, yang unggul siapa? Kanguru kedua. Tapi kecepatan yang lebih unggul yang mana? Kanguru pertama. Gitu. Ya, supaya posisi yang ketinggalan bisa mengejar. Jadi kita bikin kondisi kanguru yang awalnya tertinggal itu bisa mengejar. Oke. Begitu juga untuk kasus ya ini untuk kasus yang yes ya. Nah, sekarang kita akan bikin begini. Jika pertama kita bikin kanguru posisi awal kanguru pertama lebih besar atau lebih baik daripada kanguru kedua. Dan kecepatan kanguru pertama harus lebih lambat daripada kanguru kedua supaya kanguru keduanya bisa mengejar ya. Atau kita balik kondisinya bahwa kanguru pertama posisi awalnya itu lebih kecil ya, lebih tertinggal daripada kanguru kedua. Namun kanguru pertama punya kecepatan yang harus lebih baik daripada kecepatan kanguru kedua. Oke, ini bisa kita kelompokkan
dalam tanda kurung lagi. Jadi tadi kan kita pisahkan seperti ini. Nah, di sini kita blok di VS Code tuh kalau kita tekan shift tanda kurung, dia sudah membungkus kondisi ini. Oke. Nah, kalau ini terpenuhi, kita akan hitung untuk kecenderungan selisih ini. Sekarang, dari mana kita dapatkan selisih ini? 4 itu kita dapat dari, kan ini berkurang 1 kan. Kalau ini kan saya bikinnya gini deh. Berkurang 1. Nah, 1 ini dari mana? 1 ini sama dengan selisih kecepatan ini. Mau kecepatan ini lebih kecil daripada ini, tidak peduli mana yang lebih cepat, pokoknya dia berkurang 1. Jadi ya, bisa dibilang nilai mutlak dari 3 kurang 2. Jadi di sini mutlak dari 3 kurang 2. Ya, itu cara mendapatkan angka 1 itu. Jadi, nilai absolut dari 3 kurangi 2. Gitu ya. Kalau kita kurangi yang lebih besar, ya itu sama aja kita pakai fungsi nilai absolut. Nah, begitu juga 4 ini didapat selisihnya. Tidak peduli mana yang lebih besar, kita juga hitung selisihnya secara hasil selisihnya itu secara absolut. Oke, jadi di sini sebelum kita masuk ke kondisi, kita akan bikin di sini xdiff, artinya selisih posisi x oleh kedua kanguru, itu kita gunakan mat.abs. Nilai absolut antara x1 kurang x2. Begitu juga kecepatannya, kita cari nilai absolutnya juga. Const vdiff mat.abs atau absolute value dari v1 kurang v2. Setelah itu, barulah kita bisa lakukan perhitungan selisih antara kecepatan dan bukan selisih kecepatan. X itu kan posisi ya. Selisih posisi dibagi selisih kecepatan itu haruslah habis dibagi ya. Jadi xdiff selisih posisi kita moduluskan dengan selisih kecepatan haruslah 0. Artinya xdiff harus habis dibagi oleh vdiff ya. Nah, tadi ada satu kondisi di luar ini. Nah, pertama, sebelum kita lanjut, kondisi syarat ini harus kita kasih tanda kurung seperti ini. Untuk ngasih tahu, jika kondisi antara parameter X dan V ini terpenuhi, maka kita jalankan ini. Kemudian, dari sini, mungkin biar mudah dibaca, saya bisa kasih enter begini. Ya, biar mudah dibaca aja sih sebenarnya. Kemudian, oke, ini coba saya bungkus lagi. Nah, ini kita bungkus lagi. Tadi sempat kita singgung bahwa jawaban yes bisa terjadi tanpa harus melompat. Tanpa harus melompat ketika posisi awalnya sudah sama gitu. Jadi kalau misal kita punya kedua kanguru, nggak peduli berapa posisi awalnya, kalau misalkan sama-sama udah posisi 3 dan selisih 0, ya sudah, ini kita juga langsung bisa jawab yes. Begitu. Kalau awalnya sudah sama, ya udah kita nggak perlu lompat. Jadi ini bisa terjadi ketika
kedua posisi awalnya udah sama, maka kita return yes. Kita return yes, ya. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, return no. Kembalikan no. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk sampel case ini. Mungkin video ini agak panjang ya. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa mengikuti ya. Walaupun secara tingkat kesulitan sih katanya sih mudah nih. Difficulty-nya mudah. Cuman secara kita menyelesaikannya itu memang cukup panjang. Makanya analisa soal ini memang sangat-sangat diperlukan. Oke. Kita akan eksekusi mpx ts node 12 temp. Harapannya yes, no, no. Ya nggak sih? Ya, yes, no, no ya. Sesuai dengan harapan. Sekarang kita bisa kumpulkan ke sini. Kita blok, kita paste. Kita coba run kodenya dulu. Mudah-mudahan sesuai ekspektasi. Ya, ada yes, ada no di sini. Sekarang kita coba submit kodenya untuk seluruh test case yang sudah dibuat oleh HackerRank. Dan ya, semuanya juga sukses ya. Kita bisa langsung ya ke next challenge yang akan kita bahas untuk di video berikutnya. Dan jadi ya, itu demikian untuk pembahasan soal number line jumps ini. Memang agak panjang. Seperti biasa, kalau teman-teman ada saran, ada sugesti gitu, apa kode yang saya buat barusan tadi ada yang lebih baik, ya bisa teman-teman komentari. Tapi sebelum itu mungkin saya coba push dulu ke GitHub ya. Edit. Mungkin saya akan coba baca lognya. Oke, gampang. Edit 12 number line jumps.ts. Commit. Sinkronisasi perubahan. Dan teman-teman bisa lihat di GitHub saya. Sekarang. github.com weekly coding challenge. github.com/fadilc97/weekly coding challenge. Teman-teman bisa lihat yang ke-12 yang barusan saya push kodenya. Jadi kalau teman-teman ada komentar mengenai kode ini, teman-teman juga bisa open di issue, atau teman-teman bisa komentari juga di bawah video YouTube ini. Dan sampai jumpa teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.